Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aula Zawadani. Saya dari Offering Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 230432605603. Tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1 mengenai presentasi poster yang telah dibuat. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan poster yang telah saya buat. Baik, kali ini saya mengambil isu mengenai angka kematian bayi atau AKB di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. Mungkin di sini ada yang belum mengetahui apa itu AKB, apa itu angka kematian bayi. Baik, angka kematian bayi atau AKB merupakan total kematian bayi yang ditentukan sesuai tahun dan daerah tiap 1000 kelahiran bayi hidup. Di sini diketahui mengenai angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. Saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana AKB Jawa Timur pada tahun 2020 menginjak angka 13,49 per 1000 kelahiran bayi hidup, di mana apabila dibandingkan dengan tahun 2019, angka kematian bayi pada tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar 8,97, di mana pada tahun 2019 angka kematian bayi ini menginjak di angka 22,46 per 1000 kelahiran hidup. Jadi apabila dilihat dari tren ini, sebenarnya angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 itu bisa dikatakan sangat baik karena telah mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu ya, sebesar 8,97. Tapi meskipun angka kematian bayi pada tahun 2020 ini sudah mengalami penurunan, sudah menunjukkan tren yang bagus, tapi angka kematian bayi ini juga masih harus menjadi fokus pemerintah untuk kedepannya. Jadi dari penelitian saya ini, meskipun saya menggunakan tahun dasar tahun 2020, ini tuh bisa dijadikan referensi atau bisa dijadikan acuan oleh pemerintah untuk kedepannya mengenai angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Dan selanjutnya, di sini terdapat mengenai 3 daerah dengan angka kematian bayi tertinggi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020, di mana pada urutan pertama diduduki oleh Kabupaten Bondowoso, lalu yang kedua ada Kabupaten Situbondo, dan yang ketiga ada Kabupaten Bangkalan. Mungkin dari 3 daerah ini itu memiliki faktor penyebab yang berbeda-beda. Mengapa Kabupaten Bondowoso, Situbondo, dan Bangkalan ini menjadi kabupaten yang memiliki angka kematian tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan metode regresi linear berganda, di mana saya mengambil variabel berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan 3 variabel independen, di mana variabel yang pertama adalah penduduk miskin, variabel yang kedua lama pemberian ASI pada baduta atau bayi di bawah usia 5 tahun selama 0 sampai 6 bulan, dan yang ketiga ada variabel pemberian imunisasi lengkap. Baik, langsung saja. Dari hasil regresi yang telah saya lakukan, di sini diketahui bahwa penduduk miskin itu memiliki hubungan atau pengaruh yang positif terhadap angka kematian bayi. Artinya, ketika jumlah penduduk miskin ini mengalami peningkatan, maka akan diiringi pula dengan peningkatan dari angka kematian bayi itu sendiri, dan begitu pun sebaliknya. Jadi analoginya itu seperti ini. Penduduk miskin itu penduduk yang memiliki keterbatasan dalam
mungkin dari segi pendapatan, dari segi pemenuhan biaya hidup, pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi ketika si penduduk miskin ini memiliki bayi, maka si bayinya ini juga akan terbatas gitu dalam pemenuhan kehidupannya, dalam penjaminan mungkin dari segi kesehatannya dan segi lain-lainnya. Jadi ketika si penduduk miskin ini itu mengalami peningkatan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur itu meningkat, maka hal tersebut itu akan mengakibatkan meningkatnya pula angka kematian bayi. Karena bayi itu tidak diberikan nutrisi yang cukup, tidak diberikan vitamin yang bagus, tidak diberikan fasilitas hidup yang bagus, fasilitas kesehatan yang bagus, maka si bayi ini uh, bisa memiliki kemungkinan mengalami kematian yang cukup tinggi seperti itu. Jadi variabel penduduk miskin ini merupakan variabel yang uh, bisa dikatakan cukup ya, cukup kompleks. Jadi perlu perhatian khusus dari pemerintah agar tidak mengakibatkan angka kematian bayi ini menjadi tinggi seperti itu. Lalu yang kedua ada lama pemberian ASI pada balita 0 sampai 6 bulan. Di mana lama pemberian ASI ini memiliki hubungan negatif dengan angka kematian bayi. Artinya, ketika jumlah ibu yang bersedia memberikan ASI eksklusif pada balita selama 0 sampai 6 bulan dan jumlah ibu yang bersedia itu mengalami peningkatan, maka angka kematian bayi itu akan mengalami penurunan. Jadi dapat dianalikan sebagai berikut. Apabila si ibu ini, jumlah ibu yang memiliki bayi di Provinsi Jawa Timur itu yang bersedia memberikan ASI eksklusif itu meningkat gitu ya. Jadi si bayi itu bayinya yang mendapatkan ASI dari ibunya. Karena kan ASI itu bisa dikatakan imunisasi alami untuk si bayi. Jadi si bayi itu nanti akan menjadi sehat, akan memiliki peluang untuk hidup lebih lama ke depannya. Nah, maka dari itu, lama pemberian ASI ini itu memiliki hubungan yang negatif kepada angka kematian bayi. Sehingga lama pemberian ASI ini juga bisa dikatakan berpengaruh terhadap angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur. Lalu selanjutnya ada mengenai pemberian imunisasi lengkap. Di sini pemberian imunisasi lengkap juga memiliki pengaruh yang negatif terhadap angka kematian bayi, di mana artinya ketika jumlah bayi yang diberi imunisasi lengkap itu mengalami peningkatan, maka akan diiringi dengan penurunan angka kematian bayi. Jadi bayi yang diberikan imunisasi lengkap itu kan akan lebih sehat, lebih memiliki peluang hidup lebih lama dibandingkan dengan bayi yang tidak diberikan imunisasi. Karena bayi yang tidak diberikan imunisasi mungkin cenderung tidak sehat, lalu memiliki riwayat penyakit jadinya, dan menjadikan si bayi ini tuh berpeluang untuk mengalami kematian lebih tinggi seperti itu. Jadi itulah mengapa pemberian imunisasi lengkap ini itu memberikan pengaruh kepada angka kematian bayi. Jadi uh, variabel ini juga bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan, tapi memang berpengaruh terhadap angka kematian bayi. Seperti itu. Lalu di sini terdapat pula hasil dari penelitian yang menggunakan metode regresi linear berganda, di mana di sini saya sajikan adalah hasil dari R-square atau koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi itu merupakan hasil yang dapat dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar sekian, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Di sini pada penelitian kali ini diketahui bahwa yang kuning ini adalah hasil R-square dan yang merah ini adalah hasil atau variabel lain yang di luar persamaan regresi yang memengaruhi AKB seperti itu. Di sini diketahui bahwa
koefisien determinasi itu sebesar 59,5%. Artinya, angka kematian bayi di Jawa Timur pada tahun 2020 dapat dijelaskan oleh variabel penduduk miskin, lama pemberian ASI pada baduta 0 sampai 6 bulan, dan pemberian imunisasi lengkap sebesar 59,5% dan sisanya sebesar 40,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Jadi di mana karena koefisien determinasi ini cukup tinggi, maka bisa dikatakan variabel yang saya ambil ini memang tepat, di mana variabel ini memang dapat dikatakan benar-benar memengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. Lalu yang bagian terakhir terdapat mitigasi. Di sini berdasarkan penelitian, saya mengambil dua fokus utama mitigasi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, mitigasi yang pertama itu mengenai perbaikan dan pengembangan fasilitas kesehatan, di mana fasilitas kesehatan ini tuh meliputi yang berkesinambungan dengan bayi, seperti fasilitas kesehatan untuk imunisasi, lalu adanya demo atau edukasi terhadap ibu-ibu mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Lalu juga bisa difokuskan lagi untuk si penduduk miskin tersebut. Misalnya disediakan subsidi untuk si penduduk miskin tersebut. Karena si penduduk miskin ini kan variabel yang memiliki hubungan positif, variabel yang bisa dikatakan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap angka kematian bayi. Jadi misalnya pemerintah bisa menyediakan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, berupa pemberian BPJS atau lain sebagainya kepada si penduduk miskin, sehingga si penduduk miskin ini memiliki kesempatan untuk merawat dan memberikan fasilitas yang baik, memberikan kebutuhan kesehatan yang baik kepada bayinya, sehingga si penduduk miskin ini nantinya diharapkan tidak menyumbang angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Lalu juga dari sisi dalam lama pemberian ASI, itu bisa dilakukan dengan pemberian edukasi kepada ibu-ibu. Mungkin bisa dilakukan mulai dari yang terkecil. Pemerintah bisa melakukan edukasi tersebut di desa-desa terlebih dahulu. Mungkin nanti si ibu-ibunya ini dikumpulkan melalui suatu forum di balai desa, lalu diberikan edukasi mengenai seputar pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Jadi nanti bisa diberitahukan apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang ibu, lalu apa dampaknya apabila si ibu ini tidak bersedia atau bahkan tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayi selama 0 sampai 6 bulan awal. Lalu yang mitigasi kedua ini bisa diprioritaskan daerah yang menyumbang angka kemiskinan tertinggi. Mengapa saya fokuskan tersebut? Karena kembali ke mitigasi yang pertama tadi, penduduk miskin ini bagi saya itu penyumbang angka kematian bayi yang utama ya. Karena ya itu tadi, si penduduk miskin ini tuh tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan bayi. Mungkin dari segi dalam apabila si bayi ini sakit terus membutuhkan penanganan dari dokter, terus nantinya si bayi ini bisa mengalami kematian karena si penduduk miskin ini memiliki keterbatasan biaya dalam menyembuhkan bayinya tersebut. Seperti itu, makanya bagi saya sebaiknya pemerintah itu memprioritaskan dalam menyelesaikan ini itu menyelesaikan si penduduk miskin ini dulu, jadi bisa diberikan subsidi seperti itu, lalu mungkin bisa menambahkan jumlah lowongan pekerjaan, jumlah penawaran pekerjaan, sehingga nanti penduduk miskin ini bisa memiliki pendapatan yang cukup, bisa memiliki pendapatan tambahan.
sehingga bisa memenuhi kebutuhan si bayi tersebut. Baik, kesimpulan dari poster ini, kesimpulan dari isu yang telah saya ambil, yaitu AKB itu tidak bisa dianggap sepele. AKB itu tidak bisa dikesampingkan oleh pemerintah. Karena AKB secara tidak langsung itu bisa berpengaruh terhadap kemajuan negara itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena uh, apabila angka kematian bayi ini itu meningkat terus-menerus, nah nantinya kan generasi pada suatu negara ini akan mengalami penurunan, di mana apabila generasi ini mengalami penurunan, maka uh, suatu negara ini juga akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat atau bahkan tidak mengalami pertumbuhan yang positif, akan mengalami pertumbuhan yang negatif seperti itu. Karena apabila angka kematian bayi ini meningkat, bayi banyak yang, generasi banyak yang meninggal, lalu nantinya uh, TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja juga akan menurun karena tidak adanya generasi tersebut. Nah, ketika TPAK tersebut menurun juga akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang mengalami pertumbuhan negatif, dan pendapatan nasional juga bisa dikatakan mengalami penurunan karena tidak adanya output yang maksimal dari penduduk Indonesia itu sendiri, penduduk suatu negara itu sendiri. Jadi maka dari itu mengapa saya ambil isu ini, karena isu ini bagi saya itu juga isu yang sangat penting, isu yang sebaiknya juga diatasi dengan baik oleh pemerintah agar suatu negara itu bisa mengalami kemajuan secara terus-menerus. Sekian presentasi dan pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.